Ya. Oke. Ojo. Sikile ojo sama sana meja lho. Gulung kameranya lho. Delok. Terus kono. Lho. Ini meja cok. Batas kono. Oke. Karena Mas kayak ngerti batasnya piye mau. Iki kator. Layar ya? Ketok, layarnya ketok. Wes. Saya tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Sistem Sortir Kematangan Buah Tomat Berbasis Raspberry Pi. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Arif Rahman Hakim, absen nomor 5. Saya Alfamstin Tamadani, presenti 8. Saya Pak Mantoro, absen 7. Dan saya Gabriela Monika, absen 9. Pertama-tama kita akan menjelaskan permasalahan yang kita ambil. Jadi proses penyampaian tomat di banyak tempat masih dilakukan secara Saya dibaca, Om memahami, jelaskan dengan bahasa. Jadi kan proses penyampaian tomat itu masih dilakukan secara manual. Itu bakalan memakan waktu sama tenaga banyak, jadi bakalan tidak konsisten gitu hasilnya. Terus perbedaan persepsi manusia terhadap warna dan tingkat kematangan kan beda kan, jadi hasil sortirnya nanti tidak akurat. Terus selain itu keterbatasan tenaga kerja juga dapat mempengaruhi efisiensi proses ini, terutama dalam skala produksi besar. Nah makanya itu dari permasalahan tersebut kita dapat solusi, yaitu menggunakan web kamera berbasis Raspi dengan teknologi pengolahan cerdas digital. Jadi solusi ini tuh efektif untuk mengatasi masalah ini. Jadi dapat mendeteksi kematangan tomat berdasarkan parameter seperti warna kulit. Selanjutnya alat dan bahan yang kita gunakan yaitu webcam, Raspberry Pi, laptop, robot, medisian, dan monitor. Selanjutnya ini adalah diagram boardnya. Inputnya ada webcam, diproses dengan Raspberry Pi, dan outputnya robot lengan dan monitor. Oke, untuk cara kerjanya yaitu pertama-tama webcam mengambil citra gambar yang berada di lokasi kerja. Di lokasi kerja ini ada metode yang namanya ROI. ROI itu range of interest. Range of interest itu kalau bisa dilihat, kalau ini tuh ada lingkaran kotak hijau. Kotak hijau itu jadi misalkan objeknya tuh di luar dari si ROI itu, dia akan nggak akan terdeteksi. Tapi kalau di dalam ROI-nya itu akan terdeteksi. Terus nanti habis diambil citra gambarnya, diolah di Raspi. Habis di Raspi diolah dan ngasih perintah ke robot armnya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk flowchartnya seperti ini. Kondisi pertama yaitu tomat kita letakkan. Setelah itu menggunakan kamera ini dikenali. Kita letakkan di sini, lalu diidentifikasi oleh kamera. Setelah itu kita pilih buah matang atau tidak matang. Jika menurut parameter warna tadi, kalau mentah diambil oleh robot, ditampilkan penghitung di layar, kemudian diletakkan di box yang matang. Setelah itu kalau yang matang seperti yang mentah juga diambil oleh robot, ditampilkan di sini, lalu diletakkan di box yang matang. Seperti itu. Demo alat. Nah, jadi demo alatnya ini pertama kita taruh buah tomatnya tuh di ROI-nya, di dalam ROI. Dipastikan di sini dilihat di ininya itu harus di dalam kotak ini. Habis itu dia nanti akan mendeteksi dan diambil oleh si robotnya. Ini maaf kita ulangi karena nggak pas. Ulangi. Ya kelemahan di sistem ini adalah
waktu interface-nya yang lama. Itu. Ya ada jedanya. Ya kan agak lama tapi ya masih oke lah. Ini udah lurus. Udah lurus. Diambil dan dipindah. Jadi yang di sini itu untuk yang matang dan di wadah yang di sampingnya itu untuk yang belum matang. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Oke, setelah kita demonstrasikan alatnya, bila ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan. Barangkali penasaran mau lihat tampilannya di waktu mengambilnya, boleh maju ke depan. Di sini ada ROI-nya. Barangkali penasaran ROI itu apa? Bukan ROI yang mana? Mau dipersilakan bertanya. Oke. Nama dulu. Dari kelompok satu izin bertanya itu kekuatan dari penyedotnya atau vakumnya itu berapa? Oke, Dan di Indonesia Ini kuatnya berapa gram? Ya, kekuatan maksimal. maksimum mengangkatnya. Oke. Pertanyaan yang sangat menarik. Bisa dilihat di data setnya di robot salam ini tuh bisa mengangkat benda ke objek yang di bawah 500 gram atau setengah kilo. Dia masih kuat. Kalau udah lebih itu dia agak kesusahan. Seperti itu. Dicas dulu. Iya. Maju. Nah, ya. Nah. 500 gram. 500 gram gede loh. Jadi bisa ngangkat pisang loh dia. Oke, monggo Mas Zidan. Saya Zidan dari kelompok 2. Itu alatnya cuma mendeteksi tomat atau cuma tomat sama warna atau warna aja ya? Contoh kalau misal tiba-tiba ada hidung badut misalnya itu Oke. terdeteksi sebagai merah juga. Oke. Kita coba dengan tutup ini yang warna merah ya. Jadi nih dicoba dulu ya. Apakah dia terdeteksi tomat merah, tomat pasang atau enggak? Bisa dilihat bola-bolanya maju. Boleh maju kalau perasaan. Lama ya. Terdeteksi. Curang, rak ning titeke. Enggak, no. Nah, dia harusnya nggak terdeteksi. Juga. Bisa terlihat di sini, boleh maju ke depan Mas Zidan untuk membuktikan di sini tuh tidak terjadi gerakan pada robotnya, dan di sini juga tidak muncul ini tuh matang. Itu disebabkan oleh ketika kita melatih model AI-nya, itu kita ngasih inputan dia cuma 2 antara model yang sudah matang dan yang belum matang. Jadi AI udah canggih, kita tinggal pakai aja tahu. Oke, kurang lebih seperti itu. Monggo yang lainnya dipersilakan untuk bertanya. Sorry. ya pengalaman magang. Sorry lah.
Lagi. Ayo, yang lain. Silakan. Kelompok 4, 5, 6 Ya. mau bertanya. Rizky biasanya mau tanya, nggak apa-apa. Pertanyaan aja. Iya. Itu kan penggunaan Raspberry Pi. Perkenalan dulu. Iya. Nama saya Rizky Doana. Tidak pasti. Saya ingin bertanya, itu kan penggunaan tomat ya? Iya. Di bidang industri bahan-bahan. Iya. Nah, industri kan rawan medan elektromagnetik. Iya benar ada. Nah, Oke. itu gimana cara kalian mengatasinya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Rizky yang sangat menarik. Untuk penjawab medan yang ada di industri itu biasanya terkenal dengan EMI atau Electromagnetic Industry gitu. Intinya tuh apakah ini aman ketika digunakan di lingkungan yang industri ada yang bermedan magnet? Untuk jawabannya itu masih aman. Ini tuh bisa di asal nggak yang koneksi antar internet itu masih aman, dan untuk sistem kerjanya sendiri itu bisa dilindungi atau si Raspberry-nya itu bisa dilindungi oleh SIM. Jadi kemungkinan besar terlindungi untuk misalkan di medan magnet yang gede atau dengan tegangan-tegangan yang tinggi masih aman. Gitu. Menjawab. Oke, silakan. Saya sedikit penasaran sama kalau misalnya kita memakai itu, Iya. kameranya harus resolusi yang bagus atau Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ini sering dialami ya ketika kita mau mendesain suatu sistem kamera untuk model deteksi. Itu kameranya bentuk yang bagus atau enggak itu relatif. Pertama, bentuk objeknya itu apa yang mau dideteksi. Itu bentuk yang teliti banget atau yang enggak. Misalkan tomat seperti ini tuh sebenarnya enggak terlalu yang butuh resolusi yang tinggi. Yang spek minimum pun masih aman, asal dalam kategori masih bisa menampilkan gambar tomatnya. Berarti seperti itu. Tapi misalkan butuh yang mendetail, misalkan butuh angka, nomor, dan jaraknya itu mempengaruhi dari deteksinya itu. Kurang lebih begitu jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi di kelompok 6, monggo Mbak Keisha, dipersilakan. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Kita kembali lagi misalkan pertanyaan nih, ada cahaya. Kalau ada cahaya itu berpengaruh atau enggak? Ya sebenarnya berpengaruh. Waktu kita proses pemodelan AI, model AI itu kita ngasih datasheet kematangan buah itu pakai gambar yang ada cahayanya atau enggak? Gitu. Jadi kan ini bisa dicoba lagi, misalkan tadi kan nggak pakai lampu, nah sekarang pakai lampu, apakah masih sama atau enggak? Nah. Orang main magang akan beraksi. Matang. Mata. Terus tutup. Siapa? Delaynya lama. BTW ini kelihatan ya di sini. BTW kan kelihatan ya di sini. Hasilnya apa? Belum matang. Nah, keriput. Oh, maksudnya kan belum matang belakang. Bisa dilihat tadi, misalkan Mbak Keisha maju ke depan, bisa dilihat di sini tuh aman karena kalau dengan ASEAN kita dengerin dulu. Satu. Keisha. Oke, lanjut dari jawaban dari pertanyaan Keisha tadi, apakah si lampu itu mempengaruhi dari sistem deteksinya atau enggak? Ya jelas mempengaruhi, karena dengan adanya cahaya yang pas itu bisa mempermudah atau
mempercepat sistem untuk menganalisis suatu objeknya. Kurang lebih seperti itu singkatnya. Oke. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Perkenalkan, saya Tiara dari kelompok 1. Oke. Kalau izin bertanya, apakah sistem ini efisien untuk skala industri? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah ini efisien untuk skala industri? Kalau seperti ini saja sebenarnya belum efisien. Karena apa? Karena ini tuh baru standar perumahan. Misalkan kalian punya sawah sendiri, terus masih manual sortirnya, itu oke lah. Tapi kalau skala yang industri yang gede, yang tanahnya hektar-hektaran, lebih dari 10 hektar gitu, ini nggak efisien. Butuh sesuatu yang butuh alamnya mungkin banyakin atau pakainya konveyor, kurang lebih seperti itu. Di upgrade sistemnya juga di upgrade. Kurang lebih seperti itu. Oke, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Manual. Pindah ke dong, Ron. Pas pindah ke yang ngarep ora. Kemas frame. Sistem ikutan otomatis ya. Ada monitornya di output dan raspinya juga pakai raspi gambar. Atasnya di mana? Atasnya di mana? Ini saya jadikan speaker. Logo lo. Ada mouse-nya, ada keyboard-nya. Ada Ron. Iki aku gini sih sini aku. Tiara ya. Tidak berusaha. Nah, program. Program ora apa-apa. Proses apa ya? Proses. Jadi di
habis itu ditentuin Kabeh bukan besok. Iya, penanganan manusia, penanganan objek. Ya. Iya, penanganan objek. Oh, baik. Nah, bisa berarti penanganan objek apa? Ya, identifikasi objek. Habis itu ke temuan ini mana akan dari keputusan. Baik, Ini lupa. Harusnya ini nggak selesai sih Pak. Dia langsung melukis kembali ke pengenalan kamera. Iya, pengenalan objek. Kamu lagi. Soalnya kan Lutfi Pak, ketika ada format dan Ya berarti apa Mas? Berarti aku dari dapat. Tak boleh dengan adikku. belum ada format Ya, dia proses dengan adikku. Aku telepon apa? standby di Iya. ukuran. Adikku kan butuh sampai otak kan? Nggak bisa ngertiin lah. Dari di ke SSD-nya. Persiapan. Ini sih garang-garang. Waktu sana terus. Programmer. Investasi kamera. Cerita kacau, itu kacau. Nah, adikku jurusan kamu sendiri sipil liur. Itu dia kan ada komnya, klasik dan komnya. Kalau udah tahu ya mulai ini ada persiapan visualisasi Tapi aku mau nge-backup ini. Nek ganti backup ini aman tadi udah dicoba tapi nggak ada coba Pak, jadi nggak usah adanya spidol tetap spidol dan berwarna tadi dicoba aman ya nggak dikenali iya dibiarkan harapannya bisa digunakan kalau ada topik lain selain itu tapi nanti nomor berat si model saya khawatirnya nomor berat si model bisa bisa di monitor di tampilan monitor ya di monitor oh monitornya si lakinya dinyalain langsung tampilan kamera dan di kamera juga ada tulisan mungkin untuk depannya bisa dibuatkan face-nya di siap untuk kayak fans gitu Pak bisa Pak tapi itu waktu itu Pak mulai persiapan dulu iya betul kalau ada
Awalnya itu kurang ajar. Terus kalau kenali ya sebagai apa dulu si Rasti itu memerintahkan si robot untuk koordinasi ini. Kalau nggak selesai harusnya ke atasan ibu iya di inisiasi objek Nanti programnya enggak mulai lagi enggak demo anak. Aku nak baik baru lah. Aku nak ramai kompetisi ni. Karena nggak nyampe Pak. Programnya kan sama. Model dari PA itu di sini, SPT.
Terus kalau memerintahkan si Arab di sini ini pakai inisialisasi dobotnya di sini misalkan device mutu. Nah, di device mutu ini memerintahin si robot musiciannya untuk ke posisi X, Y, Z sama ini R ini servo yang di depan. Ini jadi kalau misalkan terdeteksi ini apa namanya Itu tuh mana ya? Nggak coba cinta itu tuh kalau misalkan ini kan 40 proses mendeteksi tabelnya habis mendeteksi itu nanti gerak dan stepnya ini tuh memastikan bahwa tentang itu sudah selesai sampai sini Pak. Habis dinilai ini sudah selesai di sini ini itu matang apa enggak? Jangan sopan aku kerja sing tidak ya kan makin dulu kan matiin dulu ya kan udah pertanyaan dulu ya sampai analisis sebenarnya nah ini kamu ya mau tidak dewe ya beda tapi problemnya gak kelihatan iya belum diganti senengannya kok ngeresnya kok emang kok ya biasa suruh diganti gini ke 12-an siji kertasnya kurang ajar ya
aku praktek lho sing anu praktikum lho. Mengaktifkan si vakumnya. Iya, Tiba efisien. Ini kan Lagi Pak. jika sudah sematang, maka proses ini akhirnya habis itu harus dan kalau yang tidak matang ini belum sama kan kalau minyaknya cuma minyak aja. Kalau yang dia matang terus malah mas. Oh ini masak matang. Oh itu di thresholdnya. Ada thresholdnya itu di Lagi kamera kan? Kameranya nge-shoot program soalnya. Gap video, gap nge-shoot program. Yang ini yang ini Pak. Oh ini ya. Iya. Di modelnya yang dulu. Tadinya di ada di website lain, tapi ya di website lain. tapi iya kan. Terus kalau jadi hasilnya CSPR ini Venus Spring Pak. CSPR best.pt. Proses selanjutnya bisa tapi ada. Oke Pak. Menggunakan bantuan guru pengennya Ini itu masih belum nih. Belum tahu apa nih. Lagi udah kan kira tak ngecek mobil di mana itu loh mas jadi ini gimana nek jadi gajinya berapa gitu nih berapa itu dia tuh belum ngomong. Tapi dia bingung sih. Kamera menyakiti diri sendiri goblok buat menyakiti diri sendiri. Jadi tak boleh. Jadi tak boleh. Dia tak boleh betul.
ini kan biasanya gue nek masih apa ya badanku terus Berarti pertama kan di sini juga ada tutorialnya. Pertama masuk ke workflow, diinisiasikan dulu, membuat teksnya dulu. Di situ di yes, di awal trainingnya ini. Terus habis itu disiapin gambarnya. Gambar kasetnya itu disiapin dulu, terus itu diupload. Iya, ada fotonya ada. Ya. Mengambil foto-fotonya, habis itu di training satu seperti ini. Diinisiasikan ini tuh objek matang, ini tuh objek belum matang, itu. Habis itu setelah dimasukin bisa jadi 3 file. File training, file set sama file ini dibagi jadi 3 yang dicoba. Setelah itu diekspor. Nah, diekspor sini tuh di trainingnya sesungguhnya. Jadi ketika data setnya sudah jadi, habis itu di training biasanya saya pakai ini Google Colab diinisiasikan. Ini bisa direkod maupun di Google Colab. Tapi kalau di laptop harus yang laptopnya speknya agak lumayan karena itu proses yang lama biasanya. Itu sih deskripsinya gimana sih belajarnya? Oh, matanya gimana sih sidangnya gimana? Kalau untuk kerja alasannya lebih bagus. Iya, seperti itu Pak. Magangnya dari apa lu? Kan baru kurang takut kembali. Jadi ngalahin ya. Nek iso Iya. nek iso ya untuk aku media. Dari ini tuh durasi versi ini. Nah, di sini tuh biasanya ada kode khususnya aja. Kalau di Google Colab ada Overflow aja bisa pakainya sih ada kuncinya. Habis itu nanti disalin dan terus dimasukin di sini. Kita tinggal di sini. iso tuh kan. Nah ini di sini Pak. Di sini tuh biasanya ada di sini. Di objek ini di bagian sini tuh nanti diganti di hasil linknya tadi dan ini kan muncul linknya. Ini di copy terus dipilih di sini. Saya yang bagus. Ini PSPT. Saya pakai ini yang saya pakai yang ini. Saya pakai ini. PSPT. Apa? Bukan Tiga ini apa? Yolo, home, P di dalam home P ada yang seperti itu Pak. Ini tuh
resolusinya Pak. Jadi kalau resolusinya semakin besar, gambarnya masih bisa prosesnya berapa lama? Kalau di Masuk. Gak apa-apa. Oh iya, dan di sini waktu misalkan tidak terdeteksi objek itu tomat makan atau enggak, itu sebenarnya tidak muncul terdeteksi. Sudah ditemukan observan posisi aman itu posisi aman. TV 2 ini itu Open TV. Mau saya Akhirnya kurang jam 48 menit. iya, siap nanti saya. Sek. Zoom out sek. Sidik. Rekam sek. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan itu murni dari kami, jika ada kebenaran itu murni dari Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.